Nah, pada video ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang menarik dan pastinya kalian tunggu-tunggu. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nikita Hizia Febsdela dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2211021002 yang akan menjelaskan materi terkait hipotesis. Baik, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan hipotesis. Namun sebelum itu, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata hipotesis? Jika kalian berpikir terkait dengan dugaan, benar sekali. Pada bagian hipotesis, tentu saja kata kuncinya ialah dugaan yang bersifat sementara. Dan terkait pada hipotesis ini, kita harus menguji dugaan yang telah kita punya tersebut berdasarkan data empiris yang punya objektif, faktual, dan dapat diuji. Dan Adapun Sujana pada tahun 1992 menyatakan bahwasanya hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terkait dengan data atau rumusan masalah yang telah ia dapat dan harus diuji atau harus dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti ini. Terdapat hipotesis, kalian harus memiliki rumusan masalah. Pada sebuah sekolah, terdapat dua kelas yang memiliki metode pembelajaran yang berbeda. Kelas A memiliki metode pembelajaran dengan berbasis masalah atau problem-based learning, dan yang kelas B atau kelas kedua memiliki metode yakni discovery learning. Dan ketika hipotesis, kita akan menduga bahwasannya, kalau misalnya metode pembelajaran problem-based learning pasti akan lebih bagus dibandingkan dengan discovery learning. Namun sebelum itu, untuk menguji apakah hal itu benar atau tidak, tentu saja kita harus memiliki data yang akurat. Sehingga untuk menguji hipotesis tersebut, kita harus berada di lapangan. Kita bisa melakukannya itu seperti dengan survei, wawancara, kuesioner, dan lain sebagainya macamnya, agar kita bisa mendapatkan data yang akurat dari siswa-siswi yang terdapat pada dua kelas tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan data yang akurat, tentu kita bisa langkah pada uji hipotesis. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar terkait dengan jenis hipotesis dan juga pengujian hipotesis. Mari simak video berikutnya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis hipotesis. Adapun hipotesis dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah hipotesis komparatif yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah hipotesis nol. Hipotesis nol contohnya itu ialah tidak ada perbedaan terkait prestasi belajar terhadap siswa yang diajar dengan metode ceramah dan juga penugasan. Kemudian, untuk hipotesis alternatif dibagi menjadi dua, yakni berarah dan tidak berarah. Hipotesis alternatif yang berarah contohnya ialah terdapat perbedaan terkait prestasi belajar terhadap siswa yang diajar terhadap metode pembelajaran secara ceramah dan juga penugasan, di mana metode ceramah dianggap lebih efektif dibandingkan dengan metode penugasan. Lalu kemudian hipotesis alternatif yang tidak berarah terdapat perbedaan antara prestasi belajar dari siswa yang diajar dengan metode ceramah dan juga penugasan. Namun tidak ada data yang menghubungkan bahwasannya mana kedua hal tersebut yang lebih unggul. Jenis dari hipotesis yang kedua ialah hipotesis korelasi. Nah, adapun hipotesis korelasi dibagi menjadi empat, yakni hipotesis nol berarah, hipotesis nol tidak berarah, hipotesis alternatif berarah, dan juga hipotesis alternatif yang tidak berarah. Korelasi nol bersifat negatif, serta korelasi yang alternatif bersifat positif. Lalu kemudian antara yang berarah dan tidak berarah ialah positif atau positif yang menjadi acuan terhadap kedua belah kalimat. Pada video selanjutnya, saya akan memberikan terkait dengan pengujian hipotesis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pengujian hipotesis. Untuk menguji sebuah hipotesis, peneliti bisa menggunakan taraf signifikansi A atau yang bisa kita sebut dengan alfa. Namun, besaran taraf signifikansi ini sangat bergantung pada besar kecilnya resiko atau dampak yang dihasilkan atas tipulan tersebut. Dan pada slide selanjutnya, dipaparkan juga terkait dengan matriks tipe kekeliruan uji hipotesis, yang mana kekeluaran tipe A atau alfa mengandung makna bahwa seorang peneliti telah melakukan kesalahan karena menolak hipotesis yang sesungguhnya benar. Lalu kemudian, yang kedua ialah kekeliruan tipe 2 atau beta, yaitu menerima hipotesis yang salah. Hal ini mengandung makna bahwa peneliti telah melakukan kekeliruan dengan menerima hipotesis yang sebenarnya salah.
Demikianlah pemaparan materi terkait dengan hipotesis. Semoga materi yang saya paparkan dapat dimengerti dan menjadi sumber wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.